langsung kita mulai aja ya. Oke, tadi juga udah menyapa teman-teman semuanya. Oke, langsung kita mulai aja nih kok. Udah. Oke, so teman-teman, sorry ya, saya gelap-gelapan nih karena tadi udah mencoba untuk pakai komputer, tapi sinyalnya nggak bisa. So, kita continue nih. Nah, malam ini adalah semua di sini alumni ya, bener ya. Nah, jadi cuma mau mastiin bahwa di sini adalah alumni karena kita akan membahas hal-hal PON yang sudah kita pelajari sebelumnya ya. Nah, teman-teman, kita akan melihat angka-angka akar ya. Kita review nih sejenak ya, kita review sejenak dari angka 1 sampai dengan 9. Tetapi di sini Cieli punya catatan tambahan, bener Cieli ya? Ya, jadi malam ini kita akan membahas tentang nomor akar 1 sampai akar 9. Kita semua adalah alumni Power of Number, murid dari Profesor Dr. Oliver Tan. Jadi kita ini Zoom malam ini adalah dari alumni, oleh alumni, dan untuk alumni. Jadi semua bahan yang kita bahas di malam ini adalah semua bahan yang sudah diajarkan oleh Profesor Dr. Oliver Tan. Ya, jadi kita membahas nomor akar yang sudah diajarkan, juga cara mengatasinya. Nomor akar tersebut itu adalah ya termasuk penemuan baru ya, mungkin di kelas kita belum diajarkan, tapi ini udah diajarkan Dr. Oliver waktu webinarnya yang kemarin itu. Jadi Eli sharing untuk semua murid-murid ya. Jadi semua sebagai para alumni kita akan tahu arti nomor akar, kemudian cara mengatasinya. Ya, jadi ini semua bahan-bahan adalah dari Power of Number, dan kita ini semua adalah kumpulan semua dari alumni Power of Number juga, ya. Jadi semua orang juga udah tahu arti akar, cuma nanti kita akan review kembali, ya. Oke, thank you Cieli. Jadi di sini juga saya mau menekankan aturan mainnya ya. Jadi boleh ya saya jelaskan dulu ya supaya kita semua paham nih. Nah teman-teman, ini kan acara kita ya. Ibaratnya kita lagi ada di satu hall lah besar gitu ya. Meskipun kita ada di rumah masing-masing. Nah, semua orang pasti punya pertanyaan, nantinya ya, punya pertanyaan juga mungkin ada yang mau dibahas. Di sini kita terbuka, oke? Karena balik lagi, ini adalah acara dari kita untuk kita. Jadi teman-teman yang mau menyampaikan aspirasi atau mungkin mau tanya, jangan malu-malu, oke? Jangan malu-malu. Langsung aja angkat tangannya, nanti ntar saya kasih, kita buka videonya, kita buka audionya, ya. Nah, untuk sementara, untuk teman-teman yang mungkin tidak mau bicara, ya nanti audionya dimatikan dulu ya supaya kita bisa fokus gitu loh. Nah ini biar kita jelaskan dulu aturan mainnya. Nah satu hal lagi yang saya ingin sampaikan, saya udah bicara sama Cieli. Ini kan yang ikut sekarang ada berapa orang Cieli? Sekarang udah 76. Nah 76 dari 76 orang ini kan pasti semuanya kalau kita lihat di grup PON kita aja kan yang jualan kan banyak ya. Nah saya sekali lagi ingin menjelaskan kalau kalian mau mempromosikan something dari jualan kalian, kita bisa mempromosikannya di sini tanpa biaya ya, tanpa biaya. Tujuannya adalah supaya kita saling kenal, supaya kita saling bantu ya. Itu tujuannya. Kita supaya tahu kalau seandainya beli dari teman kan lebih enak daripada beli sama orang lain yang kita nggak kenal. Kenapa kita nggak ngebantu teman? Nah ini saya ingin sampaikan dulu di depan, tapi mari kita mulai. Sekarang udah jam 7.44 ya, 15 menit kita udah kenalan. Jadi yuk kita mulai. Sekarang kita mulai dari angka 1 ya. Nah ini semua kita buka dulu catatannya. Kalau nggak ada catatan, kalian bisa ngambil kertas, yuk kita mulai nulis ya. Nah sekarang kalau kita ngeliat angka 1 ya, kita bacain angka 1 dulu. Angka 1 itu adalah angka individual ya. Siapa lagi yang mau menyumbangkan suaranya? Yang ini silahkan, boleh buka speakernya. Yuk kita saling mengisi catatan. Sebelum Cieli sharing ya, nanti angka 1 itu kan kita biasanya taunya kan apa? Angka individual, banyak backstabber, ya nggak? Terus udah gitu apa? Angka 1 itu angka cowok, ya. Tuh teman-teman yang lain yuk, saya mengundang untuk berpartisipasi. Berdikari. Jadi pemimpin. Pemimpin. Nah, ini kita saling melengkapi catatan ya. Berdikari, pemimpin, apalagi? Mandiri. Selalu mau menang sendiri ya. Ya. Mau menang sendiri, thank you very much. Ya. Karena dia merasa kalau nggak ada nomor 1 itu nggak akan ada nomor 2. Jadi dia selalu mau jadi pemimpin dan merasa dia selalu tepat gitu. Yes, oke. Yang belum ada catatannya tentang itu silahkan dicatat.
Lalu ada lagi angka 1 itu. Apa lagi? Silakan. Makin tua makin cantik. Ya, Oh, makin tua betul. makin cantik. Kalau dari cowok makin tua makin ganteng ya. Ya. Oke. Very good. Terus Apa lagi? Karakternya dari angka akar 1. akar 1 adalah seorang yang sangat teliti, pandai menganalisa. Buat apapun Ya. teliti, detail, ya. Nikahnya lama. Akar 1. Ada lagi nggak yang egois? Nikahnya lama. Ya, Nikahnya boleh lama. nikah lama. Boleh nikah lama ya, bukan nikah karena lama makin ya. tua Boleh. makin cantik, ya. Ya, thank you. Dah, kira-kira ada lagi Biasanya nggak ini yang ketinggalan? biasanya kalau dia kemana-mana atau apa dia lebih suka sendirian daripada rame-rame gitu. Ya, Oke. karena akar 1 Lebih mandiri, sendirian. ya. Oke, jadi ini dicatat ya. Ini kan kayaknya belum ada di catatan. Jadi bagaimana cara kita mengatasi orang yang nomor akar 1? Karena akal 1 adalah seorang yang sangat teliti, pandai menganalisa, buat apapun teliti, detail, ya. Karena akal 1 adalah 1, mandiri, berdikari, ya. Jadi mereka sangat mandiri, sangat detail, ya. Biasanya tidak ada pertimbangan untuk orang lain. Jadi cara mengatasi orang yang akal 1 itu macam mana? Dia kalau laki-laki atau perempuan pun, kalau kita bicara dengan akal orang 1, kita jangan bicara aja. Maksudnya kita jangan Sama asal aja ya. ngomong aja. Sama harus- yang ada tripod tuh, tolong dibawa. Kita harus menunjukkan fakta, kenyataannya. Jadi kita harus berikan data detailnya yang akurat gitu. Karena orang akar 1 dia tidak suka kita hanya ngomong, karena mereka seorang analisis ya. Jadi kita harus memberikan mereka fakta. Ya, memberikan fakta supaya mereka percaya, oh ya gini. Jadi kita harus memberikan fakta. Terus orang akar 1 itu jangan ditolak. Karena mereka membuat apapun mereka udah teliti, udah menganalisa gitu. Jadi akar 1 itu laki-laki atau perempuan pun cara mengatasinya adalah jangan hanya bicara, jangan hanya ngomong. Ya, dia tidak akan percaya. Ya, kita buktikan dengan fakta, berikan data yang akurat. Terus jangan ditorak, tidak boleh didorong. Nah, itu yang akar 1. Oke? Oke, sudah? Teman-teman. Jadi kecepatan apa enggak? Coba boleh tahu enggak? Kita Cieli nyampeinnya semangat banget masalahnya tuh. Kecepatannya. Kecepatan apa enggak? Ayo. Iya, Kecepatan. Ini saingannya. Kecepatan. Tolong diulang dong. Oke. Cielinya Oke. terlalu semangat nih. Iya, mungkin terlalu cepat ya ngomong. Oke, saya ulangi ya. Cara mengatasi orang yang dengan nomor akar 1. Ya, akar 1, baik laki-laki atau wanita, kita jangan asal bicara aja dengan dia. Jadi kita harus, dia tidak akan percaya. Kita harus membuktikan dengan menunjukkan fakta, detail, data yang akurat. Gitu. Ya, terus jangan ditolak dan tidak boleh didorong. Akar 1 ya, karena mereka adalah seorang yang sangat teliti, pandai menganalisa. Jadi kalau kita harus mengatasinya, cara mengatasinya adalah kita jangan hanya bicara, kita harus buktikan, fakta, baru dia akan percaya. Berikan data yang akurat. Oke. Ya, Loni, Yeni, ada yang mau ditanya? Ya, halo malam Cieli. Saya mau tanya itu didorong itu dalam arti gimana? Kita dorong gimana gitu Mas ya? Push mereka gitu ya. Paksa mereka melakukan sesuatu begitu ya. Iya, karena mereka adalah seorang yang mandiri ya. Mandiri pemimpin biasanya. Jadi akar 1 adalah seorang dia tidak suka kita mesti push dia. Tidak suka dipaksa ya. Ya. Oke. Thank you, Cieli. Oke, kalau udah oke, kita lanjut ke akal 2 ya nih, Nico. Yes, Cieli. Sorry. Ya, kita lanjut ke angka 2 ya. Tadi saya sambil ngebetulin komputer karena komputernya bermasalah.
Salah. Oke, jadi teman-teman angka 1, jadi penambahannya seperti itu ya. Thank you Celi. Kita lanjut ke akar 2. Ada yang mau dibahas nggak dari angka 1 sebelum kita lanjut ke angka 2? Mungkin ada teman-teman yang mau kasih testimoni, gue pernah lu ketemu angka 1, tapi tingkah lakunya kayak gimana? Ya nggak tahu ya, kalau mungkin ada yang mau cerita. Karena kita alumni ya, kasusnya banyak banget nih ya. Dari kalau kita ngomongin rajin sih, kayaknya orang yang paling rajin kita tahu siapa ya. Cuma kan pasti kita juga ketemu beberapa kasus lah gitu loh. Nah kalau mungkin ada teman-teman alumni yang mau share, silahkan share ya, gitu. Silahkan share. Betul ya Celi ya? Ya, atau mungkin di sini ada yang akar 1, yang terus yang tadi yang diapain, cocok nggak gitu. Oke, kita tunggu nih waktunya nih. Kalau seandainya nggak ada, kita lanjut ke akar 2 deh, ya. Kalau ada silakan buka mic kalian, ya. Silakan langsung raise your voice. Jadi nggak usah malu-malu karena kita semua pada pakai baju di tempat masing-masing, ya. Jadi tidak memalukan. Nah, teman-teman, kalau nggak ada di akar 1, kita lanjut ke akar 2 ya. Nah, kita buka lagi nih. Akar 2 itu, saya akar 2. Saya ngaku aja deh. Saya ngaku. Jadi akar 2 itu jago ngomong ya, katanya ya. Bener ya Celi, makanya saya disuruh ngomong terus sama Celi. Terus angka 2 itu cemburuan pastinya. Terus angka 2 itu angka wanita meskipun saya cowok. Nah, ada lagi nggak? Ayo teman-teman yang mungkin mau menambahkan. Iya. Silakan di. Tak boleh simpan rahasia. Ya, tidak bisa simpan rahasia. Tak boleh kerja berat. Ya, betul. Nggak boleh kerja. Ya, jadi angka 2 jangan suruh dia angkat meja ya, jangan suruh angkat meja, angkat kursi, nggak sanggup ya. Iya, yang laki juga begitu, benar. Waduh. Oke, tadi angka apa yang nomor 2 itu ragu-ragu ya? Siapa tadi yang ragu-ragu? Tidak bisa buat keputusan. Tidak bisa buat keputusan. Ya, ragu-ragu, tidak bisa buat keputusan. Ayo. Keras ada kepala. Lagi yang kita... Keras kepala? Keras kepala enggak. Akar 2 enggak keras kepala. Akar 2 berhati lembut. Oh. Iya. Nah, dan itu terbukti ya. Suka salah paham masalah orang lain. Ya, suka salah paham, selalu salah paham. Pencemburu. Ya, pencemburu. Hah? Kepo. Kepo. Agak deh. Agak lah kepo kayaknya nggak diajarin ya, karena dokter Lego nggak pandai bilang kepo. Terus apa lagi? Maksudnya suka ngadu. Ya. Suka ngadu ya, bisa jadi. Ya, akal 2 ya, suka bergaul dengan orang-orang yang lebih tua. Ya, itu benar tuh, karena kelupaan juga tuh Celi. Yo teman-teman, saling ingat ya dan buka catatan ya. Apalagi, ayo yang ketinggalan. Suka kacau nomor akar 1 ya? Ya betul, suka mengacau akal nomor 1. Ya itu adalah akal 2. Suka kebersihan ya, benar nggak Celi? Suka bersih, benar nggak? Suka bersih, betul. Akal 2 orangnya suka bersih gitu. Oke. Tapi saya nomor 2 kagak bersih aja sih, tapi kagak bersih amat ya. Kok jadi penampilan necis dan rapi. Penampilan necis dan rapi. Kalau itu bukannya 9 ya, Pak? Itu 9. Kalau penampilan yang rapi itu 9, akar 9. Akar 2 enggak gitu. Dia cuma suka bersih aja, bukan bersih rapi. Perfeksionis benar nggak Celi? Perfeksionis, akar 2, perfeksionis. Perfeksionis. Prosesif yang posesif ya, bukan prosesif. Oh, bukan maunya sempurna gitu, kerjanya sesuatu mau sempurna gitu enggak ya? Ya, betul. Kalau dalam pekerjaan selalu menyelesaikan pekerjaannya dengan sampai selesai ya. Kalau jadi yang orang akal 2 menyelesaikan pekerjaannya sampai selesai gitu, sampai tuntas gitu. Jadi itu adalah orang yang akal 2. Jadi bagaimana cara mengatasi orang yang dengan akal 2? Gimana cara mengatasi Nicholas ini yang suka bicara? Jadi kalau traktir makan. Karena dia suka gratis. Dia
orang akal 2 nggak mau makan, dia sukanya apa? Dia suka bicara. Orang nggak kasih bicara aja. Bicara. Jadi kita harus kasih dia bicara. Kasih mie aja. Kasih mie. Nah, dia kan mie aja ya. Ya, jadi cara mengatasi orang yang akal 2 adalah dengan harus kasih dia bicara, kasih dia ngomong. Nah, kalau kita kasih dia bicara, kasih dia ngomong, dia akan tenang. Ya, dengar dia ngomong, dengar dia bicara. Nah, itu adalah cara mengatasinya. Cara mengatasinya. Terus orang yang akal 2 dia tidak akan bisa simpan rahasia. Nah, jadi kalau kita mau bicara yang nanti untuk bisa, maksudnya nanti dibocorkan ke orang lain, kita boleh sampaikan ke dia, karena dia tidak akan bisa simpan rahasia. Nanti sekarang kita ngomong sama dia, nanti besok lusa dia udah ngomong ke tetangga semua. Nah, jadi dia tidak bisa simpan rahasia. Terus dia mudah salah paham. Nah, kalau mau kasih salah paham, udah bicara sama dia akan udah seterusnya salah paham. Nah, itu adalah yang akar nomor 2. Jadi orang akar 2 kasih dia ngomong, kasih dia bicara. Protes, Jelly. Angka nomor 2 protes. Cari pakai mic. Betul nggak, coba? Mau dikasih makanan harus dikasih mic untuk bicara. Mic-nya udah ada. Sekarang tinggal mau klarifikasi, itu orang yang kasih salah paham aja. Yang ngomong bukan kasih tahu yang jujur, malah bikin jadi salah paham. Kagak ya, tapi teman-teman ini untuk niat. Saya sambil bercanda ya, jadi biar 80 orang juga mungkin terasa terhibur nih. Jadi nomor 2 itu saya rasakan mungkin benar ya. Saya kadang-kadang nggak bisa pegang rahasia meskipun saya usaha untuk nggak pegang. Ya saya bicarakan sama orang lain, tetapi ternyata mereka tahu-tahu juga gitu loh. Jadi serba salah. Jadi ini ada benernya sih. Ada teman-teman alumni PON yang ngerasa sama nggak? Yang mungkin secara tidak langsung, bener juga ya, gue kayak gitu. Nah kalau saya sih jujur aja sih, jadi sekarang ini sejak Cieli bilang, kayaknya ada benernya juga nih. Saya kelihatannya memang tidak bisa menjaga rahasia. Jadi kita juga was-was ya. Nah, mungkin ada teman-teman yang mau share dari angka 2 atau Cieli masih ada lagi tambahan dari angka 2? Ya, Nicholas. Cieli, yang saya temu ini angka 2 ini malah dia sama sekali tidak suka bocor rahasia. Gimana ya? Maksudnya dia memang suka bicara tapi bahkan dia sangat pandai menyimpan rahasia. Itu yang saya ketemu. Ya, mungkin yang akal 2 yang 1000%. Yang itu yang 30%-nya. Yang bisa mungkin ada angka ya. Mungkin ada angka 45-nya ya, nggak suka ngomong tentang orang lain. Iya, mungkin dia nggak bisa ngomong tentang orang lain ya. Ya, gitu. Kemudian terus ada yang pengennya nih, kalau akar 2 ini suka mengacau akar nomor 1, itu memang sudah turunannya atau temuan baru atau gimana nih? Saya belum pernah dengar nih di kelas. Ya, memang maksudnya orang suka mengacau akar 1 itu gimana ya, Ci? Maksudnya gini, jadi waktu kita belajar POF number itu kan akar 1, kan pertama itu kan akar 1, kemudian akar 2. Dan akar 2 itu dia tidak senang dengan orang nomor akar 1. Jadi dia suka mengacau orang yang akar 1. Kemudian datanglah orang dengan akar 3. Dia akan membalanskan 1, 2. Harus masuk orang ketiga untuk membalanskan akar 1 dan akar 2. Karena memang akar 2 suka mengacau akar 1. Mungkin saya tambah gini. Jadi kalau akar, karena 1 tambah 2 kan jadi 3. Mungkin karena itu ya, karena kan dia akar 1 sama angka 2, kalau biasa kita gabungkan 2 itu, totalnya kan jadi 3. Dan 3 itu biasanya suka berdebat gitu. Betul. Ya. Itu yang saya ingin juga, Cieli. Ya. Nah, terus itu di chatting ya teman-teman ya, saya baru baca nih. Ternyata katanya Shirley bilang, izin share ya, saya akar 1, anak saya akar 2, suka mengacau bener banget. Wah, ya kalau namanya anak kecil memang suka mengacau terkadang kala. Jadi mohon maklum. Dia bukan. Contohnya mengacau itu seperti apa ya?
Contohnya maksudnya mengacau itu kayak apa? Boleh kasih contoh nggak? Mengacau angka 1. Jadi gini, kalau boleh ya Cieli, tolong teman-teman yang lain ikut aktif ya. Cuma ini saya sharing aja. Nanti kalau ada yang mau sharing tambahan silakan. Jadi angka nomor 1 tuh sukanya kan yang pasti-pasti kan. Dia itu berpikir dulu baru ngomong gitu. Dia ngomong terus tanpa mikir. Nah jadi pas gitu si angka 2 ngomong, tadi ya 1 tambah 2 sama dengan 3. Si nomor 1 ini nih mikir, si 2 nih ngomong apaan sih. Jadi kacau dia tuh. Nah itu sih yang pengertian saya bikin angka nomor 1 kacau. Karena ini anak orang nomor 2 nih ngomongnya tuh panjang lebar gitu loh. Gue belum mikir, gue lagi mikir, belum sempat ngomong, udah diajakin ngomong lagi gitu loh. Nah biasanya jadi angka nomor 1 tuh sering kesel sih. Judulnya gitu kurang lebih. Nah mungkin ada lagi dari teman-teman alumni PON yang mau nambah, mungkin catatannya ada yang lebih. Silakan. Ini kan dibilang angka 2 selalu mengacau angka 1. Jadi gimana cara akar 1-nya mengatasi akar 2-nya ya? Bukannya mengacau kayak mana gitu. Maksudnya kan itu akar 1. Akar 1 itu dia tidak bisa menjadi seorang suami atau seorang istri yang baik. Jadi terbalik dengan orang nomor akal 2. Orang nomor akal 2 dia bisa menjadi seorang suami atau seorang istri yang baik. Jadi akal 1 dan akal 2 mereka akan kurang cocok. Nanti akan masuk ke akal 3. Akal 3 itu akan mendamaikan nomor 1 dan nomor 2. Makanya kenapa 1, 2, 3. Jadi 1 itu memang waktu diajarkan oleh Dr. Lipa dulu nggak pernah dicatat ya? Di catatannya nggak pernah ada ya? Ada. Cuma kan gini, ini gini Cieli, itu kan akar 2 kan selalu mengacau angka 1. Kalau misalnya dalam satu kondisi, dalam satu tempat, ketemu akar 1 dan akar 2, gimana cara akar 1-nya mengatasi akar 2 ini? Supaya Harus tidak masuk kacau. Orang ketiga. Harus masuk ke orang 3. Kalau nggak ada orang ketiga, bukan akar 3 kan, orang ketiga kan? Orang ketiga. Memang akal 3, tapi kalau ada penengah gitu ya? Ya, penengah. Oh gitu. Oke, makasih Cik Eli. Jadi kalau yang gimana Cik Eli? Hah? Jadi kalau yang suami istri gimana? Akar 1 dengan akar 2? Oh, itu masalahnya simple Cik Eli. Berarti harus ada istri kedua. Ya, karena kalau gabungan suami 1, istri 2, 1 tambah 2 itu 3. Terus mereka sangat agresif, sangat emosional. Itu udah pasti. Piring terbang. Jadi kalau istri yang akar 1, suami akar 2? Sama. Kalau pasti istri yang cari selingkuhan dong. Gus. Agak itu kalau seandainya istrinya tahu tentang PON ini, berarti kan dia sekarang sudah bisa menangani si angka 2 kan. Berarti istrinya kalau paham, ya udah kasih aja lakinya mic, suruh dia ngomong aja terus gitu misalnya kalau angka 2. Tapi kalau seandainya angka 1 kan lakinya kalau seandainya tahu PON, ya enggak? Nah, jadi si lakinya, oh lu gua tahu lu angka 1, kasih aja apa yang dia mau. Nah, jadi masing-masing kan saling berbahagia kan. Gitu. Cuma sayangnya ya gitu, nanti kita promosiin PON terus ya Cieli ya. Supaya teman-teman bisa tahu nih gitu loh yang di keluarganya yang mungkin konslet atau nggak kenapa-napa, siapa tahu dari alumni ini bisa cari duit, ya nggak? Tapi memang tujuannya kan itu kan, supaya nanti kita bisa, oh sini kita bantu, bener nggak Celi? Ya, sekarang kita udah lanjut 3 ya, karena waktu kita harus kerja sampai 9 selesai malam ini. Oke, kita lanjut akar 3. Ayo, ya, akar 3 itu apa? Ganteng, cantik. Ganteng, tidak sabaran. Ya, tidak sabaran. Akar 3 itu ganteng, cantik. Tidak sabar, nggak sabar. Agresif. Tidak sabaran. Agresif. Mudah, cantik, tua nggak bisa dilihat. Salah. Bisa nyimpan kalau dia rahasia. kerja kan maunya cepat siap. Ya, betul. Cepat kaya di masa muda. Betul. Mesti cepat nikah. Betul, harus cepat nikah. Karena umur udah lewat 50 tahun mungkin udah jelek. Tapi sekarang udah modern mungkin bisa operasi.
Ya, jadi akar 3 cewek nggak usah khawatir, nanti umur 50 tahun tetap cantik. Dia selalu mau nomor 1, orang lain di bawahnya. Ya, akar nomor 3 adalah dia selalu nomor 1, Anda nomor 2. Dia selalu benar, Anda salah. Itu adalah orang akar 3. Ya, nah, terus sifat cincai, tapi kalau mau sesuatu mesti didapat dengan cara apapun. Ya, bisa. Terus juga seorang yang sangat emosional. Emosional artinya dia suka gampang ketawa, gampang menangis. Ya, spiritual. Oliver pernah cerita ya, katanya ini misalnya dia kalau dikasih kerja sesuatu, dia itu contohnya ya dikasih bikin meja gitu. Biasanya orang 1 bulan baru bisa siap, dia itu 2 minggu bisa siap. Tetapi mejanya kakinya cuma 3. Ya, tidak beres. Kerja apa-apa buru-buru. Ya, kerja apapun buru-buru. Jadi dia buru-buru. Jadi dia tidak detail gitu. Jadi kerja cepat tapi tidak beres gitu ya. Ya, akar nomor 3. Ya, itu adalah yang akar 3. Kemudian cara mengatasi orang yang dengan nomor akar 3 itu macam mana? Bagaimana? Ya, jadi karena orang yang akar 3 dia selalu mau menang. Dia yang betul, Anda salah. Jadi kalau kita mau mengatasi orang yang dengan nomor akar 3, kasih dia menang. Biarkan dia menang. Ikuti jalannya. Maka dia akan menyukai Anda gitu. Jadi kalau kita mau mengatasi orang dengan dia, biarkan dia menang, kasih dia menang. Kita ikuti jalannya. Ya. Nanti dia akan menyukai kita. Itu adalah orang yang akal 3. Jadi sangat gampang. Biarkan saja dia menang. Biarkan saja karena dia selalu mau menang. Dia selalu nomor 1, Anda nomor 2, udah kasih dia nomor 1. Nah, dia udah nomor 1 baru kita mengatasinya gampang. Jadi kalau kita yang benar, kita bilang aja kita salah ya, Ci Eli ya. Gak usah bilang kita salah. Iyakan aja ya. Biarkan aja, dia bilang bulan hitam. Udah biar aja bulan hitam. Iya aja. Iyakan aja ya. Biarkan aja. Kita ikutin dia aja. Dia udah tenang. Karena kalau di debat juga percuma. Kau mau jual barang mana tahu ya, dia kalau apa ya biar dia yang penting dia beli gitu aja ya. Betul. Yang penting dia beli. Jadi kalau umpamanya kita jual barang sama akal nomor 3, dia bilang oh gini udah biar ya betul ya penting dia ada beli. Oh betul udah biarkan dia menang. Nah, itu adalah akar 3. Oke? Next, selanjutnya ya, kita lanjut ke mana Niko? Yang tadi belum lanjut itu loh Ci Eli. Itu yang akar 3 kan penengah akar 1 sama akar 2. Hah? Tadi kan akar 3 penengah akar 2 bukan, maksudnya akar 1 sama akar 2 kalau mereka nggak cocok harus masuk orang ketiga. Dan memang orang akar 3 dia juga bisa menjadi penengah akar 1 dan 2. Jadi umpamanya kita dalam satu tim ini ada akar 1 sama akar 2. Mereka nggak akan akur. Ya, mereka nggak akur. Kita masukkan aja nomor orang akar 3. Karena nomor orang akar 3 itu tadi nggak ada yang bilang akar 3 itu seorang pendengar yang baik. Akar 3 adalah seorang pendengar yang baik. Jadi kalau akar 2 suka ngomong, masukkan nomor akar 3. Akar 3 dia akan bersabar untuk mendengarkan. Karena akar 3 adalah seorang pendengar yang baik. Nah, itu. Oke, thank you. Ya, oke. Ya. Kemudian kita lanjut sekarang nomor akar 4 ya. Ayo, siapa yang akar 4? Akar 4 adalah suka makan. Planning. Suka makan. Ya, pintar. Perencana. Thinking. Banyak mikir. Ya. Terus? Pintar masak. Ya, pintar masak. Suka plan. Ya, tukang plan. Lebih banyak cerewetnya dari akar 2. Ya, sangat cerewet. Lebih cerewet dari akar 2. Tidak boleh simpan uang. Ya,
merealisasikan uang, selalu menggunakan uang masa depan. Ada masalah tidur. Ya, sebagian akar 4 bisa ada masalah tidur. Terus? Safety player, tidak mau ambil resiko. Ya. Terus? Orang akar 4 dia suka plan. Dia tidak orang akar 4 dia mereka suka plan, tidak suka kerja. Mereka lebih suka plan. Setia bisa. Ya, tipe setia bisa juga, karena kalau mau pilih suami atau istri, pilih akar 4. Karena mereka pintar masak. Juga setia. Ya. Akar 4 adalah seorang yang pesimis juga. Mereka bukan orang yang optimis. Selalu negatif thinking. Akar 4. Ya, itu akar 4 ya. Jadi bagaimana cara kita mengatasi orang yang dengan nomor akar 4? Cara mengatasinya. Dipuji, mengatasi orang dengan nomor akar 4 itu adalah dengan dipuji. Ya, dipuji. Ya, mereka suka dipuji. Kalau perempuan dimanjakan. Mereka suka dipuji, dimanjakan. Nah, jadi kalau dia laki-laki, kasih dia plan. Maksudnya memberi dia kesempatan untuk dia yang merencanakan sesuatu. Nah, kasih dia plan, kasih dia yang merencanakan. Nah, terus kalau dia perempuan atau ya laki-laki juga bisa, kalau sebagai suami atau sebagai istri atau sebagai anak, batasi dia pemakaian duitnya. Karena mereka selalu menghambur-hamburkan duit. Batasin untuk pemakaian duitnya. Ya, itu yang cara mengatasi dengan orang yang dengan akar 4. Karena mereka 4 itu plan, mereka suka planning. Jadi kasih mereka planning. Maksudnya biarkan mereka untuk merencanakan, biarkan mereka yang merencanakan. Karena orang akar 4 mereka suka merencanakan, mereka nggak suka kerja. Ci Eli mau nanya, kalau memang akar 4 suka berencana, ya harusnya dia bukannya bisa merencanakan masa depan dengan baik gitu ya. Jadi uangnya juga nggak dihambur-hamburkan, tapi direncanakan, dipakai dengan baik. Mereka memang pintar planning, suka planning, bisa planning, tapi kalau mengenai masalah uang, mereka suka menghambur-hamburkan uang, membeli yang tidak perlu. Nah, itu adalah akar 4. Coba di sini ada yang enggak, yang nomor akar 4? Ada enggak begitu sifat-sifatnya? Coba kita sharing dulu. Ada yang nomor akar 4? Halo Ci Eli, tapi saya ketemu berapa orang ya? Ada beberapa juga, 2 atau 3 ya. Akar 4 tuh cowok rata-rata pelit ya. Entah benar nggak ya? Tapi sering loh saya ketemu loh. Kayak 3 atau 2 ya. Ada lah beberapa pelit loh. Benar nggak ya Ci Eli? Pelit, mau lihat dia pelit ke apa aja? Dia ada angka pelit nggak? 65, 56 nggak? Karena kalau akar 4 mereka tidak bisa simpan duit. Gitu ya. Selalu menghambur-hamburkan duitnya. Dia pelitnya contohnya dia pakai sepatu itu aja gitu, walaupun udah rusak diperbaiki, pokoknya dipakai itu aja gitulah pelitnya. Irit lah, mungkin bukan pelit, irit lah. Irit lah, bukan pelit, irit lah. Nah, sandalnya udah rusak pun dipakai terus gitu. Ya, atau mungkin sepatu itu punya memori tersendiri. Memori tersendiri, ya. Tukang ngarang. Oke, sekarang kita lanjut ke akar nomor 5. Akar nomor 5. Akar nomor 5 gimana? Keras kepala. Ya, stubborn, keras kepala. Terus? Born to be leadership. Jadi born to be leadership. Ya, born to be leadership. Ya. Prinsip kuat, insting kuat. Prinsip kuat, instingnya juga kuat. Ya. Terus? Gampang dipengaruhi ya, gampang dipengaruhi. Ya, senang diprovokasi. Jelly bisa dengar. Ya, dengar.
Ci, tolong lihat deh, Ci. Di situ ada Victoria Kawira Wijaya, Ci. Tolong diganti jadi admin, Ci. Ini kok ada di depan komputer. Oke. Bu Liu, tolong Bu Liu. Kamu udah jadi host. Bentar, coba bisa nggak saya? Victoria Kawira ya? Iya, Victoria ada itu. Oke, terus lanjut. Ya, yang angka 5 lagi. Oke, lanjut tadi, sorry. Yang angka 5. Angka 5 tidak mau mendengar cakap orang lain. Ya, mereka stubborn, keras kepala. Mereka tidak mau mendengar apa cakap orang lain. Terus mereka ringan teringat, senang diprovokasi. Dan angka 5 adalah pintar dalam masalah uang. Termasuk juga materialistis. Jadi kalau kita mau butuh uang, carilah nomor angka 5. Suruh mereka cari uang. Mereka akan mengusahakan uang itu dalam sekejap. Itu angka 5. Ada lagi yang mau ditambahkan? Angka 5 di sini ada angka 5? Karena nomor 5 itu kan biasa angkanya kan di tengah ya. Jadi biasanya orangnya itu pelin-pelan gitu. Dan juga dia itu teman-temannya sangat mempengaruhi. Dia kalau dapat teman yang baik, kebanyakan dia bisa jadi baik. Tapi kalau dapat temannya dia bisa jadi tidak baik gitu. Karena dia angkanya di tengah, ya dia gampang terpengaruhi. Ya, angka 5 lebih baik sama teman daripada sama keluarganya. Angka 5. Ada lagi? Dia punya sifat leadership yang alami. Dia beda dengan yang nomor 1. Kalau nomor 1 itu kan dia mandiri, mau jadi pemimpin gitu kan. Tapi kalau nomor 5 itu memang dia sudah alami. Alami dia ada sifat leadership-nya. Iya, betul. Karena dia born to the leadership. Jadi angka 5. Oke. Jadi bagaimana cara mengatasi orang yang dengan angka 5? Cara mengatasi orang dengan angka 5. Angka 5 itu dia suka uang. Jadi kasih tahu tentang keuntungan. Tentang keuntungan, profit, laba. Nah, dia akan senang. Karena angka 5 itu suka uang. Juga dia senang dipengaruhi. Dia senang dipengaruhi. Jadi kalau mengatasinya, pengaruhi lah. Maksudnya kita apa-apa gitu. Kita pengaruhi dia. Dia udah akan ikut. Itu angka 5. Pengaruhi gimana, Ci Eli? Panas-panasnya atau gimana maksudnya? Iya. Kita mempengaruhi dia gitu. Makanya dia kalau orang angka 5, dia bergaul dengan orang yang salah, dia akan ikut salah. Dia bergaul dengan orang yang baik, dia akan ikut baik. Makanya berarti kita bilang pelan ya? Gitu. Pelan sih, yo. Pelan ya? Pelan juga. Dia tuapai gitu lah. Kalau dia bergaul dengan yang baik, dia akan menjadi baik. Kalau bergaul dengan jahat, dia akan jahat. Jadi kalau dia suka dipengaruhi. Jadi kalau dia dipengaruhi orang jahat, dia akan ikut jahat. Itu angka 5. Ya. Tes. Suara saya dengar? Dengar. Jadi itu yang tentang angka 5. Ada nggak di sini yang angka 5? Betul nggak? Coba yang angka 5 itu di sini ada nggak? Coba tunjuk tangan, coba bilang dia suka nggak dengan uang. Kalau dikasih tahu tentang keuntungan, tentang profit, dia akan ikut nggak? Coba ada angka 5 nggak di sini? Ada yang angka 5? Louis Bina ya? Dia bukan Louis Bina. Dia bukan mata duit kan seperti angka 6, bukan. Tapi dia suka keuntungan ya? Dapat profit apa, keuntungan apa. Nah, dia udah seneng gitu. Dia akan ikut. Nah, gitu. Ya, Juliana? Ada yang mau ditanya? Tunggu, Ci Eli, sorry. Ci Liu, tolong dong dia punya screen sharingnya dinyalain buat Victoria Kawira Wijaya. Ci Eli, aku tadi kasihnya host bukan co-host. Jadi aku nggak bisa lagi nih. Oh, jadi Ci Eli kalau gitu yang Victoria tolong dibuka dia punya screen-nya.
Screen-nya. Ya, supaya Niko bisa sharing screen. Caranya? Waduh. Kalau enggak gini, Ci Eli ini aja diklik namanya, terus ya udah diklik. Saya jadikan host saja udah, Victoria buat sendiri. Oh, udah jadi host. Oke, udah bisa. Oke, teman-teman. Masih angka 5 atau kita mau lanjut nih? Lanjut angka 6 ya. Nah, bentar lah, angka 5 dulu. Ya. Angka 5 dulu. Nah, angka 5 ada yang mau ditanyakan lagi nggak angka 5? Mau. Saya mau tanya nih, pernah 2 orang nih saya ketemu angka 5 kayak preman jalanan ya, di jalan tuh contohnya ada sama sudaku gitu, nggak takut ya gitu, maksudnya maunya nantang gitu ya, benar nggak angka 5 gitu? Ya, saya di dalam mobil ketakutan. Bokiasi ya. Apalagi kalau dia ada banyak 4-5-4-nya. Itu waduh. Apa? Pop high-nya itu namanya taketa. Alung ya gitu ya. Nah, oh, oke. Apalagi 45 ada 45-54. Oke. Oke. Ya, kita lanjut akal 6 ya. Ada lagi, Cieli? Ntar lu. Sebelum masuk kita ke akar 6, boleh pesan-pesan sponsor dulu ya. Boleh ya? Nah, jadi gini teman-teman. Saya kasih power slide dulu ya. Nah, ini kan acara kan totally free ya. Jangan salah sangka ya teman-teman ya. Ini adalah acara free dari kita untuk kita dan semua alumni PON. Nah, seperti pembahasan kita yang terakhir, bahwa acara ini meskipun free, kita kan ada bayar Zoom lah sedikit gitu loh. Dan juga nanti kita akan manggil host supaya acara ini tetap hidup. Dan mungkin kalau seandainya kita bisa bercharity terhadap sesuatu hal yang bisa baik sifatnya, why not gitu. Nah, waktu kemarin kan banyak yang bilang, iya nggak apa-apa kita bayar, terus kayak gitu ada juga yang bilang, ya setuju dan sebagainya gitu lah ya. Nah, teman-teman, ini boleh dengan sukarela ya. Ya, jadi saya mohon maaf ya, kita free. Saya tekankan sekali lagi kita free. Cuma saya tahu anak-anak PON atau enggak alumni PON ini tidaklah mau free. Oke, kita bisa ada uang receh yang bisa kita berikan lah untuk teman-teman. Nah, jadi di layar ya teman-teman semua bisa lihat ya. Saya kasih kesempatan mungkin untuk catat ya. Nanti kalau mungkin sesukarelanya bisa transfer ke Cieli ya. Di nomor BCA-nya itu 830-014-6296 ya. Terus di situ atas nama Eli, dan itu contoh ya, misalnya mau transfer 100.000 gitu, tolong belakangnya dikasih angka 96 ya. Nah, terus kemudian kalau seandainya mungkin mau transfer via OPPO atau enggak GoPay juga bisa menggunakan nomor teleponnya Cieli. Nah, teman-teman sekali lagi kita akan buka-bukaan, dapat berapa akan kita kasih tahu, kita akan save, dan kalau seandainya ada teman-teman yang tahu kemana kita akan menyalurkan ini, boleh disalurkan. Bisa kasih tahu Cieli atau bisa kasih tahu saya. Tapi uang ini adalah kita pakai bukan untuk kepentingan saya atau enggak di Cieli ya. Tapi benar-benar kita akan buka-bukaan, kita akan manggil host, kita akan manggil bla bla bla. Pokoknya kita gunakan secara efektif. Oke. Nah, jadi teman-teman saya mohon maaf ya, sekali lagi acara ini free. Cuma kita menerima sumbangan, sukarela, seikhlasnya, saweran ya. Nah, dengan demikian kita lanjut, karena angka berikutnya kan kita ngomongin angka duit nih, nomor 6. Nah, jadi tadi duit, kita masuk ke nomor 6 duit. Ayo kita mulai. Nomor 6 apa aja? Ya, jadi teman-teman ini saweran, maksudnya ini adalah seikhlasnya, sukarela. Jadi bukan semuanya mesti bayar. Jadi acara kita ini adalah dari alumni PON untuk alumni dan oleh alumni. Jadi ini kita sebenarnya free. Jadi kalau kita daripada kita akan pinjam terus Zoom, kan bagusan nanti kita pakai sewa. Jadi kita pun sama-sama semua enak. Jadi ini adalah dana sukarela, seikhlasnya. Jadi kalau mau transfer berapa juga boleh. Jadi nanti dana yang semua masuk itu kasih akhiran 96. Jadi nanti saya akan capture semua udah yang masuk. Kemudian nanti kita itu biaya dana yang masuk itu kita akan untuk bayarkan Zoom ya, untuk sewa Zoom. Kemudian kita akan kasihlah apresiasi ya untuk host, karena nanti mungkin kita akan mengundang, karena banyak alumni murid-murid Power of Number yang udah jago-jago ya, mereka bisa sharing tentang apa gitu. Jadi nanti kita akan mengundang host. Jadi siapa-siapa yang bisa
ya berbagi ya kita di sini ya dari para alumni. Jadi kita akan untuk apresiasi untuk ke host, kemudian sisanya nanti kita akan charity-kan ya. Nanti kita akan charity-kan, kita akan salurkan ke yang membutuhkan. Jadi semuanya itu nanti kita akan buat fotonya, kita akan buat videonya, dan kemudian kita akan share-kan juga ke slide untuk semua peserta. Jadi kita sampai berdonasi juga untuk charity. Karena 5 solusi dari Power of Number itu apa salah satunya? Charity ya. Saya sangat suka charity. Jadi kita juga bisa semua charity, ya. Oke. Jadi ini adalah dana sukarela seikhlasnya. Jadi bukannya kalau tidak bayar nggak boleh ikut, bukan begitu. Jadi kalau yang nggak bayar juga boleh ikut, ya. Yang mau bayar silakan, yang nggak mau bayar juga nggak apa-apa. Karena ini nggak ada pemaksaan ya. Sebenarnya kita memang untuk free, gitu. Ya. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke akar 6. Oke, screen-nya saya matiin ya. Jadi, oke, kita balik lagi. Akar oke, silakan akar 6, mata duitan. Ayo, siapa yang akar 6? Controlling. Ya. Sangat kontrol. Ya, akar 6 itu adalah kontrol. Ya, mengontrol semua ya, karena logam besar. Terus? Sayang keluarga. Keluarga. Ya, sayang keluarga. Terus? Sangat susah minta cerai. Ya. Karena akal 6 itu seperti ibu ayam yang mengontrol anak-anaknya gitu. Menjaga anak-anaknya ya. Terus? Susah memaafkan. Benar nggak ya? Susah memaafkan. Dia memaafkan tapi masih mengingat ya, benar nggak gitu? Lupa loh, apa ya? Enggak lah. Ya. Bukan ya, susah maaf bukan. Akal 6 itu kalau wanita dia mempunyai satu kecantikan ya. Nah, cantik gitu. Jadi orang suka melihat dia. Dan dia juga kalau akal 6 kalau perempuan dia akan menjadi bos wanita. Lady boss. Nah, lady boss, ya, mau pegang kendali, kita rasa tinggi. Itu kalau lady boy ya. Dari Oliver, Mas Oliver juga bilang kalau ada sekretaris ya misalnya ya yang nomor 6 itu bos sendiri kalau mau ngambil duit juga susah. Ya walaupun dia bosnya sendiri ya, tapi dia kalau misalnya mau keperluan apa dia sendiri dia selalu ditanya bermacam-macam. Nah, jadi katanya kalau misalnya ada dapat bagian keuangan ya yang nomor 6, itu biasanya perusahaannya itu pasti ada sisa uang. Karena mau keluar uang itu susah sekali. Gitu. Iya. Iya. Akal 6. Juga akal 6 ya, kalau dia akal 6 yang 426 dia akan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan duit. Itu akal 6. Terus ada lagi? Ada lagi yang di sini akal 6? Mudah selingkuh. Juga, ya, suka selingkuh. Lebih pintar selingkuh daripada akal 3. Akal 6. Ya. Dia mau kontrol, suka selingkuh juga. Oke. Nah, jadi bagaimana cara mengatasi orang yang dengan akal 6? Jadi kalau akal 6 itu adalah familial oriental, ya, cinta keluarga. Jadi kalau mau mengatasi orang yang dengan nomor akal 6 adalah puji keluarganya. Puji keluarganya. Oh, keluarganya bagus, suaminya bagus. Nah, dia sangat senang karena mereka adalah family oriental. Gitu. Terus akal 6 adalah seorang yang mata duitan. Jadi kasih tahu dia tentang kepentingan uang dan uang. Mereka sangat suka karena akal 6 mata duitan. Jadi mengatasinya dengan puji keluarganya, baik-baik dengan keluarganya, dan kasih tahu dia kepentingan uang. Tentang uang. Juga akar 6 kan family oriented, tapi dia suka selingkuh. Jadi kontradiktif gitu ya. Ya? Akar 6 kan family oriented, sayang keluarga, tapi suka selingkuh. Jadi
Suaranya putus, saya nggak dengar, Lisa. Akar 6 Jadi katanya kan kalau family orient. seandainya angka 6 itu kan, ya silakan Lis. Ya, akar 6 kan sebenarnya sayang keluarga, tapi lebih jago selingkuh. Jadi kayaknya kontradiktif nih. Ya, memang mereka akal 6 itu sayang keluarga, tapi dia juga suka selingkuh gitu. Jadi dia sayang keluarga tapi juga mau selingkuh. Dia sayang keluarga dan cowok aja, cewek buat keluarga baru lagi ya. Jadi sayang 2 keluarga ya. Mereka suka dicintai daripada mencintai. Akal 6 lebih suka dicintai daripada mencintai. Sayang keluarga. Mereka memang sayang keluarga. Jadi kalau mungkin dalam asmara ya, mereka suka dicintai daripada mencintai. Nah, itulah mereka suka selingkuh. Cowok cewek suka selingkuh. Cowok cewek. Cewek terutama. Saya akar 6 nih. Halo. Gimana? Gimana Bu Sherry? Sudah pecah. Tapi saya tidak setuju dengan ngomongan selingkuh ya. Karena itu mungkin nanti tergantung orang ya. Bu. Iya. Tapi kalau misalnya controlling, lady boss, mata duitan, itu tuh mungkin betul karena saya sangat menghargai nilai dari uang. Dan saya memang bekerja keras untuk mendapatkan sebanyak uang. Cinta keluarga pun betul, karena saya sangat-sangat cinta keluarga. Tapi masalah selingkuh, saya pikir emang agak kontradiktif kalau kita namanya cinta keluarga dan kita sering selingkuh. Bukan selingkuh mungkin, mereka itu menebarkan pesona. Mungkin lebih karena mereka itu memang lebih menarik. Ya, punya jujur daya aja tarik. Mungkin daya tarik dia kuat. Jadi banyak orang yang merasa tertarik. Tapi apakah dia selingkuh dalam hal selingkuh? Itu mungkin bukan. Tapi dia menebarkan aja pesona dia. ini pendapat saya ya, karena mungkin Bu Sherly 10% di antara di sana kata Mr. Oliver. Ya, bisa juga menebar pesona. Iya. Kalau dikasih pegang kontrol. Ya, jadi mungkin ada yang 30%-nya memang mereka betul-betul family oriented dan mereka juga bukan kayak gitu, tapi mungkin juga ada yang sebagian mungkin dia nggak jadi lady boss, mungkin uangnya nggak banyak dan dia mata duitan, dia butuh uang. Betul. Ya. Tapi yang pasti dia menarik, saya pikir. Betul. Akar 6 daya tariknya tinggi. Walaupun bukannya cantik kali, tapi mereka punya pesona tersendiri. Iya. Kalau Niko bilang sih, Ci, sebenarnya angka 6 itu bukannya selingkuh lah kan. Selingkuh itu kan pilihan. Dr. Oliver kan selalu bilang, kalau seandainya suka, ya dia mungkin bisa aja dia selingkuh gitu loh. Tapi kalau seandainya dia nggak suka, dia dekat sama Tuhan, dia memang milih jalan yang baik gitu, dia tahu, itu nggak akan terjadi gitu loh. Jadi memang punya aura positif aja. Logam besar itu, logam besar. Untuk angka 6. Ya, itu masukan yang saya ingat dari Dr. Oliver sih. Jadi selingkuh atau genit atau nggak whatever it is, menurut saya sih relatif tergantung dari caranya dia dibesarkan sih. Iya, masing-masing relatif juga ya. Kita bilang pada umumnya aja. Kalau Celi, sebelum kita lanjut ke angka 7 nih Celi. Sorry, tadi ada yang nanya. Apakah sumbangan ini masih soal sumbangan ya, karena saya tutup dengan siapa saweran dan kita akan menutup dengan saweran juga. Jadi ada pertanyaan nih Celi, katanya ini mau bayarnya sekali aja apa setiap kali nge-zoom? Jujur kata ini kan sukarela ya. Jadi kalau seandainya hari ini Anda mungkin siapapun Anda gitu ya, mau nyumbang saya mau nyumbang gitu seikhlas saya berapa. Besok aduh kok saya lagi nggak nyumbang nggak apa-apa. Tapi besok kalau seandainya ngerasa namanya juga nyumbang gitu kan, ada berapapun kita terima gitu loh. Jadi ya, jadi nggak masalah ya. Maksudnya nggak masalah mau sekali.
Ya, bebas saja. Karena ini donasi bebas. Oh, sekarang ya udah saya kasih agak banyak aja, nanti besok-besok saya nggak usah tampil lagi juga nggak apa-apa. Atau ya udah saya kasih ada kadanya, nanti besok-besok saya kasih lagi. Ya juga nggak masalah. Ini semua bebas ya, sukarela, seikhlasnya aja gitu. Karena dan nanti Ci Eli, juga dan yang pasti Ci Eli tidak maksa ya. Iya. Dan Ci Eli tidak maksa, saya juga tidak maksa ya. Nah, karena ini Zoom ini adalah alumni PON. Ingat, kita ini dari alumni untuk alumni dan oleh alumni. Ya, jadi ini seperti gathering untuk kita semua para alumni PON. Kita akan sharing-sharing, sering review supaya kita jangan melupakan ilmu yang sudah kita bayar mahal-mahal. Kemudian kita nggak sharing, lupa, hilang semua. Ya, jadi ini adalah untuk alumni, untuk kita, dari kita dan oleh kita. Ya, jadi jangan nanti salah. Oh, ini kita meetingnya dengan atau tanpa obrolan, bukan, karena ini memang untuk alumni PON, bukannya kita mau buat webinarnya dengan Dr. Oliver. Ada juga dengan webinarnya Dr. Oliver, tapi itu dengan berbayar dengan biaya tertentu yang sudah ditentukan. Ya, jadi karena ini kita dari kita oleh kita dan untuk kita, ini adalah sebenarnya free ya, free. Jadi sambil kita buat gathering kayak gini, ya. Jadi kita bisa juga dapat ini bisa melakukan hal-hal baik, ya. Kita bisa melakukan charity, kan sangat senang kan? Betul, Ci Eli, betul. Oke, jadi teman-teman, saya mau mengucapkan selamat malam lagi nih. Sekarang kita ada 94 orang yang bergabung. Ini alumni PON semua, kan keren ya Ci Eli ya. Nah, balik lagi kita akan masuk ke angka nomor 7, oke? Nah, angka nomor 7 ini akan kita mulai dari apa? Cantik ya. Oke, kita mulai ya. Sekalian. Ayo, siapa lagi yang mau kasih saya masukan? Hoki. Ya, angka 7 hoki. Terus? Suka berdebat. Ya, suka berdebat. Apalagi? Banyak pendukung. Ya, supporter. Banyak pendukung. Suka seingat kalau angka 7, kalau nanti dia tua, cacat atau apa ya, berhubungan dengan kaki. Bukan, kalau itu ada angka 7. Salah satu anggota tubuhnya tuh nggak sempurna. Kalau ngaca gitu loh, pas lagi mandi coba lihat, pasti ada yang kurang sempurna. Itu benar, Ci Eli. Jadi ya, ada yang kurang sempurna anggota tubuhnya. Iya, ya betul. Jadi maksudnya kalau di dalam segitiga kita ada angka 7 di mana-mana saja, bukan harus akar 7, tapi ada angka 7. Itu ada salah satu di anggota tubuhnya dari kepala sampai ujung kaki, ada salah satu yang kurang sempurna gitu. Entah apa gitu ya. Ada satu gitu. Dia agak kurang sempurna gitu. Bukan satu atau apa ya, mungkin ada sedikit kurang sempurna gitulah. Itu yang 7 di mana-mana aja, bukan akar 7. Jadi sekarang kita bahas adalah akar 7. Akar 7 adalah orang yang suka berargumen, ya, suka berdebat, mau menang sendiri. Terus apa lagi? Ada masalah dalam perkawinan. Ya, perkawinan kedua lebih bagus. Akar 7 ya. Jadi bukan orang akar 7 disarankan untuk mempunyai perkawinan yang kedua ya, bukan ya. Jadi maksudnya kalau orang yang akar 7 di pernikahan kedua lebih bagus, ya. Terus akar 7 bidang mafia, Ci. Suka perubahan, suka kehidupan malam, ya. Ci Eli mau nanya, boleh? Ya. Maksudnya ada yang kurang sempurna di anggota tubuh tuh maksudnya gimana sih? Cacat ya atau apa sih? Bukan. Contohnya ada yang akar 7, mungkin tangannya ini nggak bisa kurang panjangnya nggak sama gitu. Oh, gitu. Atau mungkin tumbuh kukunya satu yang agak besar, satu agak kecil gitu. Atau
jari kakinya gitu. Atau mungkin dia tangannya nggak bisa lengkung gini, yang lain bisa gitu. Atau mungkin pundaknya satu tinggi satu agak rendah gitu ya, mungkin ya. Betul, betul. Cieli itu betul. Saya ada angka 7. Jadi lengan tangan saya yang kanan sama kiri selisih 2 cm. Nah, gitu. Kira-kira begitulah. Iya. Dia bukan itu cacat, betul. ada sedikit Bukan yang cacat. kurang sempurna. Sedikit, Iya. Sedikit aja. Gitu. Iya. Oke, ada lagi yang mau ditambahin? Apa ada yang kekurangan dari catatan saya? Kalau saya tambah yang paling jelas ya, kalau nomor 7 itu dia tetap banyak teman dan banyak yang dukung. Intinya kadang ya kalau dia ada buat salah atau apapun, dia selalu banyak yang membela gitu. Walaupun dia udah jelas-jelas dia salah pun, tetap dia akan dibela gitu. Nah, kira-kira itu kalau dari pengalaman saya ya kalau ketemu orang akar 7. Ya, karena akar 7 itu banyak pendukungnya ya, banyak supporternya. Ya, akar 7. Suka berkelit orangnya. Pagi ngomong ini, malam bisa ngomong ini. Iya, betul juga. Kayaknya pelin-pelan ya, akar 7 ya. Terus saya benar pelin-pelan. Lebih pelin-pelan dari nomor 2. Iya, benar, lebih pelin-pelan. Ya. Ini biasanya menarik ya. Apa sih punya aura aura menarik gitu loh. Bener nggak sih? Ya. Katanya akar 7 itu juga kuat untuk laki-laki. Perempuan juga sih, udah terbukti. Iya. Ya, kemarin ada yang angka 7 katanya iya, tapi perempuan nggak tahu. Dia nggak mau ngaku itu. Oke ya. Jadi bagaimana cara kita mengatasi orang yang akar 7? Jadi akar 7 cara mengatasinya bagaimana? Jadi kalau akar 7, mereka itu suka argumen. Jadi kalau mengatasi orang akar 7 itu adalah harus pakai tertulis. Jadi kita harus tulis hitam di atas putih supaya jangan berubah. Dan orang akar 7 itu suka berargumen, jadi jangan sama dia berdebat. Biar aja dia apa yang dia bilang gitu, jangan sama dia berdebat. Jangan berdebat dengan dia gitu. Kita ikutin dia aja. Cuma apa-apa kalau harus ditulis hitam di atas putih biar nggak berubah. Karena orang akar 7 mereka suka kali berubah. Ya, itu yang akar 7. Si Eli mau nanya boleh ya? Gimana ya kok misalnya pasangan suami istri nih, suami istri ya. Satu akar 7, satu akar 3, gimana ya? Sama-sama suka berdebat loh. Misalnya sama-sama mau menang sendiri itu gimana ya? Ya, dilihat dari elemen aja, air sama api gimana bisa nyatu? Oh ya. 1, 3 api, 7 air. Berarti air siram api, apinya padam lah. Betul. Air akan kontrol api. Oh gitu. Jadi tetap akar 7 yang menang. Walaupun ya, itu tetap saya betul, Anda salah, tetap dia akan kalah dengan 7. Dengan si air ya. Oke. Nah, karena dia 3 api kecil. Itu 7 air besar. Disilam. Udah lah. Padam ya. Oke, padam, thank you. Itu ya akar 7. Oke? Ya. Kalau 7 udah selesai kita Ya? Ada lagi angka 7? Nggak ada. Mungkin ada yang mau share lagi angka 7? Terutama tentang seks. Betul nggak itu ya akar 7? Kalau nggak ada kita lanjut ke angka 8 deh. Oke, kalau 7 udah selesai, kita lanjut ke akar 8 ya. Akar 8. Ayo, apa itu arti akar 8? Stres. Tanggung jawab. Ya, bertanggung jawab. Terus? Stres. Saya dipercaya. Boleh dipercaya.
Terus? Stres, ya, stres. Setia. Setia nggak bisa selingkuh. Angka 8 itu orang yang sangat sensitif. Bisa dipercaya, bukan bias. Boleh dipercayai. Suka menunda. Ya, suka menunda. Kasih dia nonton konser, coba. Angka 8 kasih nonton konser. Tidur ya. Lama dia baru datang. Angka 8 itu tidak tahu arti urgent. Tidak tahu arti urgent. Oh, urgent, sorry. Dia tidak tahu apa itu penting. Makanya kalau punya pegawai yang angka 8 itu, nah mereka tidak tahu apa itu penting. Hidupnya slow ya, Cieli ya. Ya, tidak bisa mengontrol diri. Selalu disalahpahamkan. Yo, apa lagi? Bisa kerja di bawah tekanan. Ya, bisa menerima tekanan. Jadi sales. Suka memberi lebih daripada menerima. Apa lagi? Suka memberi lebih daripada menerima. Benar nggak tuh? Ya, memang akal 8 bisa membeli lebih daripada menerima. Udah panjang akal 8. Jago dalam permainan. Bisa simpan rahasia. Bener nggak, Ci? Hah? Jago dalam permainan? Jago dalam permainan. Permainan ya, apa? Very good in game. Biasanya dia kalau dikasih games gitu ya, dia biasanya lebih cepat mengerti gitu loh. Oh, jago dalam main game kayak gitu. Ya. Ada yang akal 8 yang jago main game di sini? Ada. Saya nggak pintar main game. Rasanya itu nomor 9 itu, bukan 8. Sepertinya ya, kalau yang kayak gitu. Karena 9 itu kan baru kreatif. Iya. Akar 8 bisa simpan rahasia. Bisa simpan rahasia. Benar, Cieli? Ya. Dia dibanding dengan... Setuju ya, teman-teman. Kalau ada yang nggak setuju, silakan dibantu ya. Bisa simpan. Kehidupan ekstrim kalau tidak sangat berjaya atau gagal. Iya, kehidupannya kalau ekstrim. Iya, kehidupannya biasa-biasa saja. Janji selalu telat. Bisa ketinggalan pesawat. Nah, itu loh tidak tahu urgent. Oke. Tidak tahu urgent ya. Oke. Jadi cara mengatasi orang yang akal 8. Cara mengatasi orang yang dengan akal 8 adalah mereka adalah orang yang sangat sensitif. Gampang diprovokasi. Orang yang mengatasi cara akal, jangan omong tentang dia karena mereka sangat sensitif. Jangan ngomong tentang dia. Jangan omongin dia gitu loh. Sensitif ya, sangat sensitif. Jangan omong yang jelek tentang dia. Ya, gampang diprovokasi. Hah? Gampang diprovokasi. Hal bagus. Mengatasi, cara mengatasi. Terus pastikan dia tidak waste time. Tidak menyalahgunakan waktu. Ya, kalau hal yang positif,
boleh dikasih tanggung jawab. Ya, itu yang akal 8. Akal 8 juga ada tambahannya. Akal 8 itu orangnya ya, dia sangat sensitif sampai dia bisa berpikir orang ngomong dia, padahal orang nggak ngomong dia. Makanya akal 8 juga adalah gampang diprovokasi. Adalah orang yang gampang diprovokasi. Karena dia selalu berpikir orang ngomong dia. Apalagi yang ada 78, 87-nya di dalam chat. Itu selalu negatif thinking. Nah, mereka berpikir kalau orang membicarakan tentang dia, padahal orang tidak membicarakan tentang dia ya. Sangat sensitif. Oke. Ada yang mau kasih kesaksian dari angka 8 mungkin? Setuju, tidak setuju? Karena kita sudah mau di penghujung nih. Lanjut? Ya. Oke, kita lanjut ya. Oke, lanjut ya, akar 9 ya. 9. Oke, akar 9. Ayo, akar 9. Arti akar 9. Ci Eli bentar ya, Ci Eli bentar. Akar 8 tuh maksudnya gimana sih? Kehidupan biasa-biasa, maksudnya kayak mana, nggak ngerti. Maksudnya hidup sederhana atau gimana? Orang yang akal 8, mereka hidupnya itu, maksudnya dia tidak akan tinggi dan tidak akan, mereka sedang-sedang aja kehidupannya. Nggak bisa sukses banget, nggak bisa down banget gitu ya? Ya. Oh, oke. Jadi kemungkinan sukses itu nggak ada untuk angka 8. Apa? Ci Eli, jadi angka 8 itu nggak ada kemungkinan hidupnya sukses. Dia selalu berada di tengah-tengah rata-rata aja. Ya, akal 8 kebanyakan begitu. Kalau Jelly, kalau boleh Niko tambahin Jelly, yang Niko temukan sih sebenarnya angka 8 itu bisa aja dia kaya banget. Tetapi dia kaya namun dia orangnya rendah hati gitu loh. Jadi orangnya jadi terlihat seperti biasa-biasa aja. Jadi orang yang biasa-biasa aja pun juga dia nggak sesumbar gitu loh. Saya kebetulan ketemu banyak angka 8 yang kaya raya loh. Jadi mereka itu, tapi hidupnya tuh sangat mau berbagi gitu loh. Jadi nggak sombong lah gitu loh. Kalau ada barang yang ibaratnya satu 20.000, satu lagi 40.000, kalau yang 20.000 bisa kepake, kenapa gua harus beli 40.000? Biasanya sih kurang lebih gitu. Mungkin itu artinya kali Ci ya. Ya. Biasanya sih kok ketemu kayak begitu juga sih. Ya mungkin, ya kelihatan biasa-biasa saja. Ya mungkin low profile juga ya. Ya, berarti tambahan lah ya, berarti akar 8 itu low profile ya? Dia bukan dia kelihatannya low profile, tapi dia yang biasa-biasa saja gitu. Oh, Raffi Ahmad akar 8 loh, dia ada mobil sport loh. Itu mewah, itu kaya banget tuh. Itu sultan itu. Kalau itu kayaknya tuntutan pekerjaan itu. Itu kaya banget tuh. Ya. Kalau akar 8 merit sama akar 4 gimana? Ya bagus, karena akar 8 bisa menjadi suami yang baik. Dan akar 4 bisa menjadi istri yang baik. Dan 8 itu kayu. 4 itu kayu, 8 itu api. Kayu mendukung api. Kalau yang perempuan yang 8. Perempuan 8. Ya, yang laki 4. Ya bisa juga. 4 boleh mendukung. Juga.
8. Di grup Bisa? di 4 chatting ada mendukung yang mendukung 8 bilang ya. itu angkanya 8. Kayu mendukung api. Oh, kayu mendukung api ya. Thank you ya Celi ya. Yuk. Celi berarti cari pasangan akar 4 sama akar 8 lah ya. Akar 4 setia, akar 8 pasangan yang baik gitulah ya. Ya, boleh kalau akar 8-nya seperti Raffi Ahmad Sultan ya. Oke, kita lanjut ke akar 9 ya. Ayo, akar 9. Gimana orang akar 9? Sukses. Ya. Tapi penampilannya. Iya, penampilannya rapi, narcis ya. Mereka suka akar 9 suka ya rapi penampilannya, suka pakai cantik-cantik gitu. Serakah. Ya. Pintar memanfaatkan orang. Pintar memanfaatkan orang. Dia banyak ide untuk keuntungan pribadinya. Jadi bukan pintar memanfaatkan, dia banyak ide tapi untuk keuntungan pribadi. Ya artinya pintar memanfaatkan orang untuk keuntungan pribadinya. Banyak ide-ide untuk keuntungan pribadi. Mudah ambil apa ya, perhatian orang ya, kayak kan gau garang isim kayak konco ya. Pandai mengambil hati. Pandai mengambil hati. Serakah. Ya. Nah, ini kalau nomor 9 ya, saya banyak kali pengalaman ya. Ya, pengalaman. Pertama-tama itu dari nomor 9 dari beberapa teman ya, ataupun yang saya dapat. Ini ya saya mau share agak banyak, nggak apa-apa ya. Ya silakan. Akar 9 mah banyak karena akar 9 jelas serakah. Ya, nah, ini dari beberapa yang saya karena saya dapat ya dari nomor 9. Pertama itu biasanya dari saya ingat dari master juga pernah bilang ya, dari angkanya saja kalau kita tulis itu 9 ya. Terus dari bulatan, coba ya, kita bayar angka 9, terus bulatannya itu kita bikin tanda garis-garis secara vertikal dan secara horizontal. Itu membentuk apa? Jaring. Nah, jaring ya. Saya ingat sekali master pernah bilang, jadi jaring itu apa? Jaring itu kerjanya mengambil apa saja. Nah, maka tadi cocok kalau nomor 9 itu adalah serakah. Karena dia itu semua diambil. Nah, kira-kira itu yang sering saya sharingkan. Nah, jadi dari pengalaman saya, dari beberapa teman saya tanya, kalau dia nomor 9, kalau cewek ataupun cowok, itu saya suka tanya, coba dilihat di tasnya. Tasnya isinya apa? Kalau dia lagi sekolah, itu pasti banyak kertas-kertas. Ya, kertas-kertas yang ada sisa, yang masih bisa ditulis itu nggak dibuang, dia simpan. Nah, dia suka nyimpan semua barang-barang yang unik semua dia simpan, dia suka koleksi. Nah, itu pengalaman saya. Saya tanya beberapa, mereka itu semua setuju. Ya, tasnya itu banyak sekali sisa-sisa kertas itu masih bisa dipakai. Jadi ini disimpan, itu disimpan, ini disimpan. Nah, akhirnya kumpullah sampah-sampah yang banyak. Nah, saya tanya, coba lemarinya atau lacinya dibuka, sama. Isinya pasti itu, kumpulan semua koleksi-koleksinya. Padahal itu nggak pernah dipakai, tapi disimpan saja. Nah, itu pengalaman saya ya kalau dari nomor 9. Gitu. Ya 9, apalagi 999 ya, ke rumahnya itu semua barang-barang dari kantor. Ya, terus satu lagi ya, sorry, tambahan sedikit. Ada juga ini ya, dia bukan bukan nomor 9, akarnya nomor 7 sebenarnya. Tapi rupanya angka tersembunyi ya, itu 9. Sama saja, bahkan bisa lebih kuat. Ya, bisa juga. Ya. Terus akar 9 itu adalah dia utamanya tidak mudah percayain orang. Akar 9 tidak mudah percaya orang. Celi, jangan Celi terus dong. Nah, terus pengen buru-buru ya? Ayo, apalagi? Kayaknya Celi udah makan malam belum nih? Ayo, yang mana nih suaranya teman-teman yang lain? Ayo, yang akar 9. Paling banyak akar 9. Berprinsip. Kreatif. Banyak ide ya, dia kreatif ya, suka
kembangkan ide gitu banyak. Ada yang lain? Kalau enggak biar saya tambah lagi. Ya, tambah lagi aja Darwin. Silakan. Nah, ini juga ya pengalaman saya ya sudah dari beberapa teman ya, termasuk family saya, termasuk teman saya. Ini buat yang sudah sudah married ya. Itu saya ada mencoba mencek. Biasanya kalau orang yang nomor 9, baik dia cowok ataupun cewek, biasanya dia itu yang lebih bekerja keras. Nah, dia udah bekerja keras, tetapi pasangannya itu yang suka mengatur. Nah, saya ada satu teman ya, dia tuh nomor 9, cewek ya. Dia itu kerjaannya banyak, dia ada posisi yang cukup tinggi ya di satu perusahaan, dan suaminya itu biasa-biasa saja gitu. Dan seluruh biaya keluarganya itu dia yang menanggung. Nah, tetapi dia tetap tunduk sama suaminya. Suaminya yang mengatur gitu. Nah, dia kadang mau beli apa-apa pun walaupun dengan uang dia sendiri, tapi dia harus tanya suaminya dulu. Kalau suaminya nggak setuju, dia nggak berani beli. Nah, itu ada 2 teman saya yang cewek seperti itu. Nah, padahal uang dia gitu, tapi dia kalau buat apa-apa dia harus tanya suaminya dulu. Nah, itu dari pengalaman ya, dari survei saya ya. Nah, kalau yang cowok juga ada, dia itu cukup kaya gitulah ya, ada toko gitu ya. Nah, tapi dia buat apa-apa ya, dia tuh nomor 9, istrinya nomor berapa saya lupa, tapi istrinya yang mengatur. Nah, pernah mengatur. Jadi kalau dia mau beli apa-apa juga dia harus tanya istrinya dulu. Padahal dia yang punya toko, istrinya itu cuma bantu dia, tapi dia mau apa-apa istrinya mengatur semua. Istrinya kalau bilang nggak boleh, dia nggak berani. Berarti itu pengalaman saya angka 9. Suaminya angka 9. Iya. Ya, karena laki-laki 9 itu mereka adalah pemberani, dan biasa akar 9 laki-laki tidak mudah dijatuhkan, tapi mereka akan jatuh oleh kecantikan wanita. Nah, jadi mungkin dia bisa dikontrol oleh kecantikan istrinya. Kalau dia laki-laki akar 9. Ya. Terus tapi itu akar dari 9 pengalaman itu masa saya ya. tuanya, akar 9 masa tuanya gimana? Kesepian. Lonely. Ya, akar 9 masa tuanya kesepian. Lebih sepi dari nomor 1, dari akar 1. Keluarganya tinggal jauh. Nah, lonely. Di hutan. Masa tuanya kesepian. Nah. Di hutan. Pohon besar. Itu kalau 999. Ci Eli mau nanya boleh ya? Ci Eli? Ya. Nah, tadi akar 9 kalau suaminya itu tadi dikontrol sama kecantikan istrinya ya gitu ya tadi ya? Bukan. Maksudnya kalau akar 9 laki-laki, akar 9 mereka adalah pemberani. Ya, mereka adalah pemberani, mereka tidak mudah dijatuhkan. Ya. Jadi kalau laki-laki mereka seperti pahlawan itu, dia pemberani, berapa ribu pun mereka berani pergi berperang. Mereka tidak akan kalah. Gitu. Tapi mereka akan kalah oleh satu kecantikan wanita. Oh, gitu ya. Jadi kalau wanitanya jelek, nggak bisa lah ya. Akan dikalahkan oleh satu kecantikan. Itu yang akar 9 ya. Akar 9. Satu lagi ya. Ini kalau nomor ya. Jeli. Gimana? Niko dulu tadi gimana? Laki yang pemberani. Kan harusnya kan cewek juga bisa jadi pemberani dan lemah pas gitu ngelihat wanita, Ci. Karena biasanya akar 9 itu kan laki-laki yang pemberani ya. Di mana ada wanita yang pemberani? Ada juga. Kalau angka 9 di wanita? 20, Ci. 220 tuh akal setak dari tahun 2000 tuh wanita udah di depan loh. Jadi dia akan dikalahkan oleh satu laki-laki yang tampan gitu ya. Ya, kalau dia 549 itu wanita. Jadi berarti dia wanita yang tomboy, wanita yang pemberani. Ya kan? Oke. Satu lagi ya. Ulang. Ya.
Maksudnya 459, maksudnya kalau cewek, dia tuh sikapnya tomboy, tadi Celi bilang gitu. Ya. Jadi kan Ya, tadi Niko, kan gitu ya, Niko. tadi yang dibahas kan maksudnya wanita yang pemberani gitu ya kan. Iya mungkin kalau dia 459, 549 kan akal 9 perempuan dan dia itu akan tomboy kan. Nah, dan satu lagi dari pengalaman saya ya, angka 9 itu kan kayu ya, kayu besar ya. Kayu besar, dan Master pernah bilang, biasanya kalau ketemu kayu-kayu itu di mana itu? Hutan. Di hutan ya. Nah, jadi dari pengalaman saya, biasanya kalau ketemu sama orang 9, biasanya mereka itu nggak suka sama keributan. Ya, kayaknya sekarang ada tempat yang musiknya kuat-kuat atau apa, biasanya mereka suka menghindar gitu. Mereka lebih suka ke tempat yang agak sepi gitu. Karena nomor 9 itu dia tuh kayu besar gitu. Nah, dari pengalaman saya juga seperti itu ya. Kalau ada yang banyak ribut apa, dia suka menghindar ke tempat yang lebih tenang gitu. Benar-benar, saya punya teman juga gitu. Ya, karena nomor akal 9 nanti kalau dia udah sampai rumah, dia masuk kamar, dia tidak akan mengganggu orang dan juga tidak suka diganggu. Nah, itu akar 9. Makanya masa tuanya lonely. Bukan lonely karena memang dia kesepian, tapi memang itu pilihannya. Mereka suka. Dan nomor 9 itu dia memang punya banyak ide ya, banyak ide. Dan juga nomor 9, kalau mau tahu ya, dari teman-teman ya, kalau ada yang di sales ya, saya paling suka ketemu orang 9. Kenapa? Karena kalau kita mau jual sesuatu, ya kita bilang aja ada promo, ada diskon, ada apa gitu ya. Nah, dia banyak yang tertarik. Ataupun kita ada jual apa barang yang unik-unik gitu, nah dia pasti paling suka. Ya, ada unik modal baru seperti ini ya, belum pernah ada gini. Dia selalu tertarik. Nah, biasanya kalau dia ke mall atau kemana, dia selalu cari yang ada diskon. Nah, tujuannya itu, karena dia tuh ya seperti tadi ya sifatnya serakah ya gitu ya. Dan dia maunya yang untung gitu, yang dapat untung. Nah, itu dari tapi kalau itu yang semua dari kalau yang dapat untung pasti semua angka akar juga begitu. Mana yang ada promo pasti juga tertarik. Ya, memang ya, makanya di sana dia nomor 9 itu dia lebih ke sana. Ya, banyak ide banyak ide-ide tapi untuk kepentingan pribadinya. Ya, seperti itu. Dia banyak ide-ide tapi untuk kepentingan pribadinya, ya. Oke. Jadi sekarang bagaimana cara kita mengatasi orang dengan akal 9? Nah, cara mengatasinya gimana? Cara mengatasi orang dengan akal 9 adalah untung. Bukan, selalu puji pakaian mereka. Karena akal 9 semuanya berpakaian yang rapi-rapi, cantik-cantik. Selalu puji pakaian mereka. Dan jaga kepercayaan mereka. Karena orang akal 9 tidak mudah mempercayai orang. Jadi kita harus menjaga kepercayaan mereka. Karena sekali mereka percaya, dia akan sangat baik sekali kepada kita. Jadi orang akal 9 kita harus jaga kepercayaan mereka. Karena sekali percaya, dia akan sangat baik sekali. Nah, itu akar 9. Itu yang paling penting itu, karena akar 9 sangat tidak mudah mempercayai orang. Coba ada akar 9 di sini? Siapa yang akar 9? Saya akar 9, El. Nah, tidak mudah mempercayai orang kan? Tadi pengalaman pribadi, ngomong tentang diskon. Dia terbongkar ya. Makanya saya rahasia pribadi. Jadi malu nih. Namanya sharing kan, harusnya kan seperti itu ya. Iya, bagus. Aku sampai merah nih. Ci Eli mau nanya, boleh Ci Eli? Ya, silakan. Tadi akar 9 kan kalau cowok kan pemberani ya, tadi ya pemberani, tidak mudah dijatuhkan, ya kan? Ya. Nah, kalau dibandingkan sama cowok yang akar 3 itu bagaimana? Karena akar 3 itu kan agresif ya, berani gitu. Nah, siapa lebih kuat nih? Waduh, beda, karena kalau akar 9, akar 9 itu kan pemberani. Mereka berani kayak gitu. Tapi kalau akar 3 mereka agresif.
agresif itu bukan berani, mereka agresif cepat gitu. Oh, oke, thank you. Ya, oke. Ada lagi pertanyaan? Ya, karena sekarang juga udah jam 9.15 ya. Wah, kita seharusnya jam 7.30 sampai 8.30. Ini udah lewat 45 menit. Tapi untung ini Zoom berbayar ya. Jadi kita ada free time. Tidak harus 1 jam, kemudian udah telok. Oke, ada lagi pertanyaan sebelum kita menutup sesi ini untuk kita sambung di next Zoom meeting, next Zoom kita. Dengan topik yang akan lebih menarik lagi. Ntar dulu. Ini kan sekarang masih ada 85 orang, ya kan? Nah, pertanyaannya gini, teman-teman happy nggak sih kita bikin acara kayak begini supaya kita juga mau tahu nih kira-kira acara berikutnya maunya apa sih gitu loh. Nanti saya minta tolong kalau seandainya di sini kan nanti keramaian ya, bisa minta tolong nggak WA Cieli atau bisa juga WA ke saya ya. Siapa tahu punya ide bisnis atau bukan ide bisnis sih, mungkin ide untuk kita punya acara Zoom ini selalu rolling gitu loh. Nah, kalau seandainya teman-teman bersedia bisa WA Cieli atau WA saya ya. Nanti Niko, kita bikinnya acaranya kayak begini dong. Kita bikin acara kayak begitu. Kita tampung, kita terima kalau memang bagus kita akan mainkan. Karena kalau saya lihat ya, ini ada 83 orang masih stay sampai sekarang. Tadi di peak-nya di bawah 100 lah. Itu keren banget sih gitu loh. Jadi saya apresiasi ya Cieli, kita thank you banget ya sama teman-teman yang mau ngedengerin ini ya dan masih semangat belajar. Bener nggak Cieli? Ya, terus kita juga dari sini kita juga memberi kesempatan kepada semua alumni yang mau menjadi host untuk next. Jadi untuk kemudian kan tidak harus selalu Martin, harus saya atau Nicholas ya, kesempatan besar untuk para alumni semua yang bisa jadi host juga ya. Karena meeting Zoom ini adalah dari kita untuk kita dan oleh kita. Ya, jadi nanti untuk next mungkin ya si Darwin dari Medan yang mungkin bisa jadi host, atau siapa juga boleh. Ya nanti bisa di WhatsApp saya. Oh, Darwin cocok lah tadi. Nah, jadi saya dukung. Jadi siapa? Oh, ngomong tadi. Ya. Temannya siapa tadi? Yang Cieli. Jadi kalau seandainya sudah selesai atau mungkin ada yang mau tanya lagi dari angka 9. Ya, silakan. Cieli, sekali-sekali kita undang master untuk masuk ke Zoom loh, Cieli sarannya. Ya, Jackson, kalau kita mau undang Dr. Oliver itu kita harus mesti berbayar. Ingat nomor akal 5. Harus ada keuntungan. Iya benar. Harus ada keuntungan. Jadi teman-teman Dr. Oliver juga ada buat webinar, tapi itu semua mesti berbayar. Gitu. Jadi dia berbayar dengan yang sudah ditentukan satu nilainya. Gitu. Ya, jadi kalau kita di sini kan kita free ya, Gitu. Ya, jadi kalau memang mau join yang Dr. Oliver bisa itu kemarin juga ada di share ya, ada buat webinarnya gitu. Yang seperti saya sharing ini kayak kemarin yang Dr. Oliver buat webinar yang berbayar 396.000 per orang. Berapa bulan yang lalu. Salah satunya ini yang sekarang saya share. Ya, tapi kalau mau ikut Dr. Oliver juga bisa, juga boleh ya, silakan. Oke teman-teman, jadi waktunya kelihatannya juga harus kita sudahkan ya Cieli ya. Tapi sebelum menyudahi Zoom meeting kita, boleh nggak kameranya tolong dinyalain dulu dong semua. Saya mau foto keluarga nih. Kita ada 4. Ya, ayo kita foto dulu. Halaman tuh saking banyak tuh. Dinyalakan. Nah, tolong dibuka dulu dong. Ya, nanti yang buka kameranya semua ya jangan lupa juga dibuka dia punya maskernya ya. Kadang-kadang suka ada yang pakai masker nih. Ayo Kenny bawa anak juga. Anaknya udah besar ya Kenny. Karena cute. Oke, saya mulai foto halaman pertama yang ya. Oppo siapa Oppo? Boleh, saya halaman pertama saya foto dulu sebentar. Niko, kamu punya pun nggak hidupin video? Di komputer lagi masalah, sorry.
Tapi pintunya bermasalah. Oke, satu kali lagi ya. Oke, halaman kedua. Ready to smile, tunggu sebentar, loading sebentar. 1, 2, 3. Oke, kita halaman ketiga sebentar ya. Mulai dari ada siapa nih? Ada Leni Chen. Oke, 1, 2, 3. Oke, yang pertama deh, ulang sekali lagi yang ada CLI-nya. CLI-nya kok malah mati ini? Enggak, saya pakai satu lagi. Itu komputer saya nggak ada suara tadi. Saya pakai ini. Oh, oke. Masalah juga. Oke. Thank you very much. Ini, thank you, Jelly, Nicholas, thank you. Selamat malam, sampai jumpa lagi di next Zoom kita kembali. Bye-bye, Ci Eli. Thank you. Bye-bye. Nicholas, ya, bye-bye. Thank you, Ci Eli. Bye-bye. Bye-bye, everyone. Thank you semuanya. Ya, terima kasih. Terima kasih juga yang sudah berdonasi. Thank you, Ci Eli. Thank you. Thank you, Pak Nicholas. Oh, sama-sama. Thank you. Thank you, Ci Eli.